Saudara-saudari terkasih, selamat pagi, salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji 28 Januari 2021, di mana kita memperingati Santo Thomas Aquino, Imam dan Pujangga Gereja. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau telah memberi seorang kudus bernama Santo Thomas Aquino, yang termasuk dalam jajaran para pujangga gereja, yang menuntun kami mengenal Engkau lebih dalam, karena ia telah mengarahkan kami menuju pada arti Ekaristi, di mana tubuh dan darah-Mu hadir, di mana tubuh dan darah-Mu berkurban untuk kami. Maka kemudian ia menampilkan inspirasi tentang roti surgawi dalam lagu Panis Angelicus, dalam Tantum Ergo, dalam Pangelingua. Semoga kami boleh merenungkannya dan melaksanakannya dalam hidup. Terutama Engkau telah melahirkan Ordo Dominikan sebagai ordo pengkhotbah, karena keteladanan Santo Thomas Aquino yang didirikan oleh Santo Dominikus semakin membahana. Semoga kami tetap rindu Engkau melalui kebijakan dan kebijaksanaan-Mu. Demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berkata kepada murid-muridnya, orang memasang pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak dinyatakan, dan tidak ada suatu rahasia yang tidak dapat tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu Yesus berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan dikenakan pula kepadamu, dan malah akan ditambah lagi. Karena siapa yang mempunyai akan diberi lagi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Thomas Aquino, Italiano. Rupanya seorang ibunya dekat dengan imam-imam Benediktin. Karena itu dia sering diajak ke Monte Cassino, pusat dari Santo Benediktin, biara Santo Benediktin di Italia. Namun kemudian dia tidak masuk di sana, tetapi dia masuk sebagai anggota Ordo Pengkhotbah alias Ordo Dominikan yang didirikan oleh Santo Dominikus. Pandai orangnya, cekatan, kreatif, punya dedikasi yang tinggi, dan juga seniman. Karena dia cukup membandel masuk ordo, dia ditangkap oleh keluarganya, terutama atas inspirasi ibunya. Dia disekap di rumah. Namun kemudian sang ibu menyadari bahwa memang anaknya dipanggil untuk itu. Dia belajar teologi, bahkan dia mengarang tentang summa teologi, tentang kehadiran Allah. Karena itu dia mengarang 3 lagu yang kita kenal. Pangelingua, kemudian Panis Angelicus, dan Tantum Ergo yang biasa kita gunakan untuk salve atau sesudah komuni, lagu untuk sesudah komuni. Konon ada sebuah cerita bahwa Thomas bersahabat dengan Bonaventura. Santo Bonaventura sama-sama dosen, dan mereka membicarakan tentang kehadiran Allah dalam Ekaristi. Maka kemudian membuat syair-syair
Lalu Bonaventura mengatakan, ayo duluan deh. Maka ditulislah ya, Tantum Ergo. Dan Bonaventura mengaguminya. Dia katakan, cukup, itu kamu punya lebih bagus. Maka itulah yang kemudian dinyanyikan dalam setiap salve Tantum Ergo. Juga pemindahan sakramen Maha Kudus yang kita lihat dalam buku Puji Syukur nomor 501. Mari kita memadahkan. Ini diambil dari lagu Pangelimia Gloriosi. Mari kita memadahkan misteri Tuhan, tubuh mulia, darah yang berharga inian, darah Raja Semesta, lahir dari Sang Perawan untuk menebus dunia. Dia lahir bagi kita dari darah yang murni. Dia hidup di dunia, menyebar benih Injil. Dia mengakhiri hayat dengan cara ajaib. Pada malam perjamuan dengan para muridnya, waktu Yesus melakukan adat makan bangsanya, dirinya pun diserahkan pada para rasulnya. Sabda sudah menjadikan roti sungguh tubuhnya, anggur sungguh darah Tuhan. Walau indera tak cerap, agar hati diteguhkan, iman saja cukuplah. Sakramen yang sungguh agung, mari kita muliakan. Suruh sudah hukum puja tata, baru tampillah karena indera tidak mampu. Iman jadi tumbuhan yang berputra dan sang putra dimuliakan, disembah, dihormati dan dipuja, beserta dengan sang roh muncul dari keduanya dan setara disembah. Hebat Thomas Aquino. Juga dia menggambarkan tentang roti surgawi, manis rasanya. Kenapa hal ini terjadi? Karena Thomas betul-betul hadir sebagai pelita yang bukan di bawah gantang tetapi di atas kaki diam, menampilkan diri sebagai terang Kristus kecil-kecilan. Dia hanya berpegang kepada Kristus dalam hidup rohaninya, yang mana kaumnya kemurnian, kemiskinan, ketaatan dilaksanakannya dengan sungguh-sungguh, dan dia mempersiapkan apa yang perlu disampaikan kepada umat melalui khotbah-khotbahnya yang menarik. Thomas Aquinas diberikan oleh Tuhan mulut emas, mempunyai mulut kebijaksanaan. Maka dia mengatakan bahwa sabda adalah verbum veritatis, sabda kebijaksanaan, di mana Tuhan telah memberi diri, kita menyambutnya dengan sungguh-sungguh. Alangkah bahagianya bila orang melaksanakan hal itu. Itulah impian Santo Thomas Aquino yang merindukan agar semua orang boleh menikmati kasih dan kehadiran Kristus di dalam hidupnya. Maka, saudaraku terkasih, kita berdoa agar contoh dan keteladanan Santo Thomas Aquino yang begitu banyak talenta, pandai, bijaksana, rendah hati, kreatif, punya dedikasi dan hidup rohani yang mendalam, sehingga memancarkan aura positif, di mana kehadirannya membuat orang merasa aman dan nyaman. Apakah kita tidak menginginkan itu? Mari kita berusaha. Kita pun juga sama-sama makhluk Tuhan yang berada dalam proses jatuh bangun, sama seperti Santo Thomas Aquino ketika dia masih hidup. Tetapi dia memegang Kristus sebagai jalan keluarnya. Semoga kita dan usaha kita diberkati Tuhan. Amin.